Oke, sekarang kita lanjutkan yaitu membuat skin malam atau cahaya malam eksterior di VRenex SketchUp. Sebelum melanjutkan ke tutorialnya, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dahulu dan like video ini dan tinggalkan jejak di kolom komentar. Oke, terima kasih. Yang kemarin saya lupa ya, ini dindingnya belum kita beri material, kita beri material dulu. Teman-teman bisa pergi ke asset editor. Lalu di sini saya menggunakan material, lalu di sini ada wall pen dan wallpaper. Di sini kita menggunakan yang Stucco F0150. Kita bisa drag ke sini. Kita bisa klik kanan, apply to selection. Begitu juga yang ini, klik kanan, apply to selection. Klik kanan, apply to selection. Nah, sudah. Jika materialnya sudah, sekarang kita beri cahaya eksteriornya. Nah, di sini kita menggunakan sphere light. Teman-teman bisa klik, lalu teman-teman bisa letakkan. Kita bisa double klik dulu. Kenapa? Karena lampunya ini komponen, jadi jika kita tambahkan cahaya satu, yang lainnya juga akan ikut. Kita klik sphere light, lalu kita taruh di sini dulu. Nah, yang lainnya juga ada. Lalu setelah itu kita bisa letakkan ini di dalam lampunya seperti ini. Lalu sekarang kita bisa turunkan. Untuk melihat pas tengah atau tidak, teman-teman bisa klik K untuk menjadi tampilannya transparan. Nah, misalnya seperti ini. Lalu kita hide dulu. Kita juga tambahkan sphere light di interiornya. Mungkin ini bisa kita letakkan di sini. Lalu kita pergi ke asset editor. Lalu kita pergi ke lighting. Nah, di sini sphere light 1 ini berarti sphere light yang ini kita ganti nama. Teman-teman bisa double klik langsung di sini, atau teman-teman bisa klik kanan lalu pilih rename. Di sini misalnya kita rubah cahaya interior. Di sini bisa kita rubah misalnya lampu dinding eksterior. Oke, jika sudah, sekarang kita pergi ke scene 1. Lalu kita pergi ke asset editor. Lalu kita pergi ke setting. Di sini saya aktifkan interaktif rendernya denoiser-nya dulu, dan untuk denoiser-nya, untuk interaktif saya gunakan yang NVIDIA AI agar proses denoiser-nya lebih cepat. Lalu jangan lupa aktifkan material override. Nah, oke, jika sudah, kita bisa aktifkan interaktif rendernya. Kita cek render outputnya dulu. Di sini kita turunkan dulu 800. Oke, kita coba. Kita klik di sini. Kita coba aktifkan interaktif render.
Nah, jika sudah seperti ini, nah nanti kan materialnya seperti ini nih. Berarti kan kita tidak akan bisa melihat seberapa terang sih cahaya dalamnya. Nah, itu kita bisa bikin material kacanya tetap transparan. Kita stop dulu. Lalu di sini kan kemarin ada dome light. Nah, di sini untuk dome light kita bisa geser ke sini. Untuk HDR-nya kita bisa rubah, kita bisa ganti. Nanti file HDR ini juga akan saya taruh link downloadnya di kolom deskripsi. Nah, jika sudah seperti ini linear, oke. Lalu kita kembali. Nah, kita coba aktifkan interaktif rendernya. Kita lihat hasilnya seperti apa. Cahaya dari HDRI nya terlalu terangkah atau gimana. Nah, nanti hasilnya akan seperti ini nih. Kita nonaktifkan aja dulu cahaya yang lainnya. Nah, di sini kan kita ingin cahaya malam. Coba kita turunkan intensitinya itu menjadi ke angka 1. Kita coba aja dulu. Nah, mungkin teman-teman kita bisa pakai yang nomor 1 ini aja ya. Lalu setelah itu kita pergi ke option, ini tetap. Nah, di sini kita pergi ke tekstur slot, lalu di tekstur placement di sini kita bisa putar, bisa rotate. Nah, misalnya seperti ini. Nah, misalnya kita coba yang dari sini, oke. Jika sudah, kita bisa kembalikan lagi. Intensitinya ya 2 atau 1, nanti kita coba lihat dulu aja. Ya, kita gunakan 1 aja lah. Nah, oke, jika sudah, sekarang kita atur yang cahaya interiornya. Teman-teman bisa klik di cahaya interior. Lalu di sini cahaya interiornya kan tidak terlihat karena materialnya overhead. Nah, teman-teman bisa akalin itu dengan teman-teman pergi ke material, lalu teman-teman cari material kacanya, atau teman-teman bisa langsung di material sini, teman-teman klik sampel paint, lalu arahkan ke kacanya. Nah, dia akan menuju kaca. Nah, di sini di menu paling bawah ini ada can be overridden. Ini teman-teman hilangkan centangnya. Nah, otomatis dia akan interaktif render lagi karena material kaca tidak akan terhidden, tidak akan override. Jadi nanti dia hasilnya tetap kaca, tembus pandang gitu. Jadi untuk mengecek cahaya interiornya kita bisa lebih leluasa nantinya. Nah, ini kan sudah terlihat ini cahaya interiornya. Nah, oke, sekarang kita pergi ke lighting lagi, lalu cahaya interior. Di sini untuk warna, teman-teman bisa gunakan warna orange. Di sini untuk H saya buat 0,085, dan untuk C nya untuk S 0,75, dan untuk V
V nya saya buat 0,9. Nah misalnya seperti ini, kita close jika sudah. Lalu setelah itu bagaimana untuk menghilangkan material sumber cahayanya ini? Teman-teman bisa pergi ke option, lalu teman-teman beri centang pada invisible. Nah otomatis dia akan hilang. Sekarang kita tinggal mencerahkan cahayanya. Kita buat misalnya 5000 dulu. Coba 10.000. Mungkin kita bisa buat 7.000. Nah oke, jika sudah, sekarang untuk yang ini bisa kita tinggalkan. Lalu sekarang kita bisa setting yang lampu dinding eksterior. Kita aktifkan regional render, kita blok pada area sini saja biar interaktifnya lebih cepat, karena cahayanya di sini nanti yang lampu dinding eksterior. Nah di sini misalnya kita langsung buat angkanya menjadi 1000 dulu. Sudah terlihat apa belum? Oh sorry, kita bisa aktifkan dulu. Nah untuk hasil 1000 seperti ini, kita naikkan 4000. Terlalu cerah, kita buat 2500 coba. Nah oke, misalnya kita cocok di 2500 ya. Nah untuk membuat warnanya sama dengan cahaya interior, teman-teman bisa klik kanan di sini. Teman-teman bisa klik kanan di cahaya yang ingin teman-teman copy pastekan. Misalnya ini, teman-teman bisa klik copy lalu paste di sini. Atau teman-teman juga bisa menggunakan cara yang kedua, yaitu teman-teman klik warna ini, tahan, drag ke lampu dinding eksterior, lepaskan, maka otomatis dia akan menyamakan warnanya. Nah seperti itu. Lalu di sini kita stop dulu interaktifnya. Ini kita minimize. Nah di sini saya juga memiliki cahaya lampu LED, sudah saya buat di sini. Nah di sini kita bisa klik, lalu teman-teman langsung bisa pergi ke convert to mesh light. Nah seperti ini. Kita pergi ke scene satu lagi, lalu kita pergi ke asset editor dan kita munculkan lagi interaktifnya, lalu kita pindahkan di area sini, lalu kita coba render. Ini misalnya namanya bisa kita rubah menjadi cahaya LED. Nah, jika teman-teman rasa warnanya kurang terang, ya teman-teman bisa rubah dulu. Misalnya kita rubah di 1500. Kok belum terlihat? Kita coba di 2000. Nah dia sudah mulai terlihat ini di 2000. Mungkin kita bisa besarkan lagi di 2500. Nah seperti biasa, untuk option kita aktifkan invisible-nya. Lalu di sini teman-teman bisa pergi ke tekstur slot, lalu teman-teman pilih temperatur. Nah di temperatur ini teman-teman rubah modenya dari RGB color menjadi temperatur. Nah di sini ada temperatur dalam kurung K. K ini adalah cahaya Kelvin. Nah misalnya di sini saya ada temperatur warna Kelvin, saya download tadi di Google. Di sini ada angkanya 10.000, warnanya seperti ini, 1000, 2000, 3000 dan seterusnya. Misalnya ya, kita pergi ke sini lagi, misalnya kita ganti 1000 tadi kan merah. Kita coba. Nah, dia juga hasilnya akan merah. Oke. Kita berarti 2000 seperti ini, kita mungkin bisa coba di 2500. Nah, kita coba di 2500. Nah hasilnya akan seperti ini. Lalu jika sudah, kita bisa kembali lagi. Ya mungkin kita bisa gunakan yang warna yang ini ya.
misalnya jika kayaknya yang lampu dinding ini kurang terang kayaknya, kita bisa coba naikkan di 3000. Sorry. Nah, mungkin nanti hasilnya kurang lebih seperti ini ya. Lalu sekarang kita stop dulu interaktif rendernya. Ini sudah namanya, pastikan namanya diganti agar kita bisa untuk cek-ceknya bisa lebih mudah. Lalu di sini kita coba tambahkan rectangle jelek di sini, di bawahnya sini, agar seakan-akan nanti ada bayangan dari arah bawah dulu. Kita bisa coba seperti ini aja dulu. Lalu ini kita move, lalu kita arahkan cahayanya ke atas seperti ini. Kita pergi ke scene satu lagi, lalu pergi ke asset editor dan FBX frame buffer. Lalu di sini kita klik region render, kita arahkan di area bawah sini, lalu kita coba render interaktif. Apakah cahayanya akan keluar? Kalau tulisannya masih building here SD3 itu berarti interaktif rendernya belum berjalan ya. Nah kalau udah seperti itu, nah itu udah berjalan, berarti cahayanya tidak keluar. Coba kita naikkan angkanya. Oh, mungkin kita salah cahaya ya. Kita coba yang spare light. Kita taruh di sini. Ke scene 1, kita bisa nonaktifkan, kita bisa centang invisible. Ya harusnya kita gunakan yang rectangle ini. Coba kita naikkan rectangle-nya, misalnya seperti sini. Nah kita aktifkan invisible-nya, lalu kita coba agak seperti ini. Untuk temperatur mungkin kita bisa rubah angkanya ke 30. Dan ini bisa kita lebarkan. Untuk yang spare light ini kita hapus saja. Kita bisa pergi ke scene 1 lagi. Kita coba buat 10. Lalu ini kita hapus, klik kanan, delete. Ini kita buat 10. Warnanya kita samakan dengan cahaya interior. Mungkin kita bisa agak turunkan. Sorry.
kita turunkan. Ya beginilah, kita harus settingnya satu persatu dan harus hati-hati. Nah misalnya seperti ini ya, misalnya untuk warna, untuk intensitasnya mungkin kita bisa turunkan lagi di angka 5. Nah oke, misalnya sudah, kita bisa nonaktifkan dulu. Nah ini kita close saja, lalu kita juga tambahkan spellback di area sini mungkin. Ini bisa kita namakan X1. Nah kita pergi ke scene 1 lagi, lalu kita bisa aktifkan interactive render. Kita nonaktifkan, kita rubah, ini kita tunggu dulu building hair SD3 nya. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu, dan untuk teman-teman yang belum like video ini, silahkan like dulu videonya. Nah oke, ini sudah mulai uploading. Kita bisa rubah ini di area sini. Untuk angka X nya kita coba 10.000. Terlalu terang mungkin, kita bisa turunkan ke 4.000. Nah oke, kita buat 1500 saja ya misalnya. Ini kita copy paste tekan aja. Nah oke, seperti ini. Jika semuanya sudah selesai, teman-teman bisa stop interactive rendernya. Lalu sekarang teman-teman bisa pergi ke setting. Ini juga kita nonaktifkan. Lalu teman-teman nonaktifkan interactive render di sini, lalu rubah dimensinya menjadi V-Ray. Lalu untuk kamera di sini ya mungkin 13 tetap ya. Untuk render output kita bisa naikkan di sini misalnya 1200. Oke, animation tidak perlu, environment tidak, material override kita nonaktifkan. Nah jika semuanya sudah siap, sekarang ini kita hack aja. Sekarang kita klik render untuk final rendernya. Oke. Langsung saja kita bisa klik. Kita coba lihat hasilnya ya nanti. Oke, kita tunggu building hair SD3. Nah, denoiser NVIDIA AI tadi itu berfungsi untuk kita agar mendapatkan pratinjau atau interaktif itu yang lebih cepat dibandingkan menggunakan V-Ray, denoiser V-Ray. Ya, denoiser V-Ray itu digunakan ketika kita sudah menuju ke final rendernya. Nah hasilnya akan seperti ini. Jika rasa teman-teman nanti ini kurang terang, nanti kita bisa atur di sininya nanti. Ya kita tunggu aja ini hasilnya dulu. Nah oke, jika proses renderingnya sudah selesai, teman-teman bisa pergi ke pojok kiri bawah. Di sini ada show correction control. Teman-teman bisa aktifkan exposure misalnya. Nah di sini teman-teman juga bisa atur mulai dari exposure, backlight burn, kontrasnya. Nah misalnya kita buat seperti ini, exposure-nya kita naikkan dikit. Nah seperti ini. Untuk kontras
kita buat seperti ini. Dan di sini juga ada wedge balance. Misalnya ini untuk mengatur temperaturnya. Misalnya kan untuk malam hari itu biasanya kan lebih ke biru-biruan. Nah, agar lebih matching. Nah, kita bisa atur di sini. Misalnya, oke, jika sudah selesai, teman-teman bisa langsung save current channel. Nah, di sini teman-teman bisa save. Exterior skin, misalnya exterior night skin. Oke, jangan lupa untuk subscribe dan ikuti video-video dan strip berikutnya, dan jangan lupa tinggalkan apapun di kolom komentar. Jika sudah, kita bisa klik save. Jangan lupa simpan filenya ya. Oke, bisa close, lalu kita bisa klik file, lalu kita klik save. Oke, terima kasih, semoga video ini bermanfaat.